warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Nuraini Anas, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung. Pada pagi hari ini saya sudah berada di ruangan Bapak Kepala Sekolah SDN Negau Hayam, yaitu Bapak Nendi Rohendi MP. Mana kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan modul 1, yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Ya. Baik Bapak, selamat pagi Pak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Hatur nuhun. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya sebentar untuk sesi wawancara ini terkait dengan dilema etika dan rujukan moral yang biasanya kita sebagai pendidik dan kepala sekolah kadang harus memutuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita, yang kemudian kita harus memutuskan yang tepat, gitu ya Pak. Nah, terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, mungkin Bapak pernah menghadapi dilema etika selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, baik Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, selama ini khususnya untuk menangani permasalahan kasus yang tadi disampaikan oleh Teteh Anis, ya, permasalahan yang umumnya dan sering terjadi di lapangan di sekolah, tentunya muncul berkat adanya informasi yang mana datangnya dari warga sekolah. Salah satunya adalah wali kelas itu sendiri, karena di SD itu kan rata-rata tidak ada bidang kesiswaan gitu, SMP dan SMA. Untuk mengantisipasi dan mengambil solusi dari tindakan tersebut, tentunya kita harus mengidentifikasi permasalahan yang memang apakah ini kalau dilevelkan itu tingkatnya urgent, harus segera diselesaikan, ataupun memang bisa dibicarakan oleh wali kelas, ditangani oleh wali kelas itu sendiri, mungkin bisa langsung oleh wali kelas. Tapi kalau untuk misalnya memang masalahnya urgent, kita setiap bulan itu biasanya sharing, ya, karena kan kalau untuk saya pribadi sebagai kepala sekolah kan hal yang pimpinan itu selalu saya udah dari awal itu dengan warga sekolah, dengan guru, wali kelas, tenaga pendidikan itu semua, kita itu adalah partner. Jadi setiap ada kasus permasalahan kita upayakan sharing. Jadi untuk untuk menangani permasalahan tersebut, tentunya kita ambil yang istilahnya memang benar-benar itu urgent, itu memang apalagi dengan kaitannya dengan etika gitu, ya, upayakan harus segera diambil solusinya. Yang lebih berperan untuk penyelesaian permasalahan, tentunya kita harus menitik beratkan kepada siswa, ya. Siswa kan yang memiliki dalam hal ini permasalahan tersebut jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Tentunya peran guru, wali kelas, kepala sekolah, dan khususnya siswa itu sendiri dengan orang tua sangat-sangat berkaitan. Untuk tindakan favoritnya mungkin kita upayakan libatkan orang tua, libatkan wali kelas, dan tentunya siswa itu sendiri. Tentu untuk permasalahan pasti ada jalan keluarnya, solusinya pasti ada. Namun jangan sampai hal tersebut dibiarkan, terutama yang sifatnya pengambilan wali nanti terutama untuk pengambilan masalah yang sekarang banyak terjadi di berapa lapangan. nama wali itu Pengaruh
perkembangan zaman teknologi, kita kadang yang permasalahan-permasalahan yang sifatnya wajar lah anak-anak gitu, ini mah istilahnya kasus anak-anak. Sekarang justru hal-hal itu sudah jarang terjadi, malahan banyak kejadian-kejadian yang memang di luar nalar kita gitu. Itu peran sekolah, peran selaku istilahnya wali di sekolah tentu harus berkolaborasi dengan pihak yang memang sehari-hari berperan penting gitu, terutama orang tua. Jadi kami sudah sepakat gitu, kita harus berkolaborasi, sharing antara guru, orang tua, siswa dan semua warga sekolah itu harus terlibat ke dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk hal yang seperti itu mungkin dilema untuk masalah yang ada di masalah tersebut. Tapi kita lihat skala prioritas, jadi skala prioritas mana nih yang harus memang disegerakan, dituntaskan dan diambil solusi yang paling segera. Untuk dua hal tersebut memang sama-sama memang harus dituntaskan. Itu saya pilih yang skala prioritas yang harus disegerakan. Baik, sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang utama yang pasti kan kita identifikasi permasalahan tersebut, kita istilahnya tindakan langsung yang bersangkutan, karena yang memang terjadi di lapangan adalah wali kelas. Kita panggil wali kelas kita berikan salah satu solusi, ataupun misalnya si guru tersebut atau wali kelas tersebut punya solusi yang lain, kita dibicarakan apakah memang itu langkah yang baik atau tidak. Kita bisa saling sharing. Yang paling utama sasarannya memang siswa kan. Jadi alangkah baiknya kalau kita yang permasalahan yang sering terjadi tetap kita melibatkan orang tua di sini. Lalu hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus 5 etika ini? Yang paling efektif memang yang mungkin kalau pengalaman yang sering terjadi di lapangan, yang paling efektif adalah melibatkan peranan wali kelas dan orang tua. Kita istilahnya kan kalau di SD itu BK tidak ada, tidak ada tempat untuk konseling dan sebagainya. Jadi peranan wali kelas memang yang paling efektif. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Intinya kalau tantangan dan kendala pasti ada ya di lapangan, terutama perbedaan paradigma, perbedaan pandangan, perbedaan cara persepsi orang. Guru pun istilahnya kan, saya di sekolah itu ada 15 personil gitu ya, pendikbud masing-masing punya paradigma yang berbeda gitu. Nah, antisipasinya tetap kita kembali ke musyawarah, kita sharing, tetap kita mengambil solusi terbaik. Terutama permasalahan, misalnya ini permasalahan di kelas 5, tentunya yang punya peranan penting guru kelas 5. Jangan sampai memang masukan dari berbagai elemen yang ada di warga sekolah memang berpengaruh, tapi kita upayakan wali kelas yang tersebut yang memang memegang peranan penting bisa mengambil tindakan. Untuk kebijakan tetap ada di sekolah. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian
kasus dilema etika. Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk jadwal, karena memang ya istilahnya di SD itu tidak ada, yang tadi saya sudah sampaikan, tidak ada guru BK gitu, tidak ada bagian konseling gitu. Jadi untuk penjadwalan secara apa namanya, tidak ada lah secara tertulis itu jadwal untuk penanganan kasus apapun itu tidak ada. Jadi kita kembali ke yang tadi sama saya disampaikan, kita skala prioritas langsung, memang apabila itu urgent kita langsung Jadi ambil solusi. menyelesaikan di tempat ya Pak ya? Apalagi memang yang memang urgent harus segera diselesaikan. Bentuk atau prosedurnya gimana Pak? Untuk prosedur ya kembali kita yang umum ya, wali kelas dipanggil, kita sharing. Ya langkah utamanya tetap ujung-ujung nanti kita libatkan orang tua ataupun wali. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus etika ini? Tentunya kalau untuk pengambilan keputusan kita tidak mengambil keputusan sendiri ya. Kita tetap mengedepankan musyawarah, kita mengedepankan sharing, karena saya tadi sampaikan bahwa kita di sekolah itu partner, saya itu adalah partner yang berbeda karena saya manajer gitu, manajer supervisi di sekolah. Jadi segala sesuatu kita selalu sharing, kita musyawarah, ambil keputusan yang terbaik. Baik Pak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Mungkin kalau untuk pengalaman ya yang bisa kita ambil, karena istilahnya setiap waktu, setiap permasalahan memiliki apa namanya perbedaan ya, memiliki warna sendiri gitu. Mungkin ya pengalaman yang bisa dipetik itu karena kita berhadapan dengan permasalahan, otomatis kita akan dituntut untuk mengambil keputusan. Istilahnya makin banyak permasalahan, kita akan pengalaman kita akan lebih baik, mungkin seperti itu. Ya, bisa untuk dijadikan Pelajaran ke depan. pembelajaran atau feedback ya. Ya. Gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya dalam menjalankan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Nuraini Anas, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung. Pada pagi hari ini saya sudah berada di ruangan Kepala Sekolah SDN Cinangka 2 yang dipimpin oleh Ibu Hajah Ati Waryati SPD, di mana kali ini saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan modul 31 tentang dilema etika dan wujukan moral. Baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya sebentar untuk sesi wawancara terkait dengan dilema etika dan wujukan moral yang biasanya kita sebagai pendidik dan kepala sekolah kadang harus memutuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita yang kemudian kita harus memutuskan yang tepat, begitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan dilema etika dan wujukan moral, mungkin Ibu pernah menghadapi dilema etika selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan. Selama ini
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Neni. Alhamdulillah Ibu ucapkan selamat atas telah masuknya Bu Neni sebagai CGP. Mudah-mudahan lancar, semangat terus ya. Ibu dorong terus dengan segala apa yang Ibu bisa usahakan untuk kemajuan sekolah ini. Mudah-mudahan dengan masuknya CGP menjadi sekolah yang lebih baik ya. Permasalahan di sini tentang identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema. Ibu alhamdulillah sudah mau menginjak ke tahun ketiga menjadi kepala sekolah yang kebetulan dilema ITK itu pasti ada di manapun kita, selalu menyatu dilema itu, baik di sekolah, di lingkungan di rumah, dimanapun itu dilema ITK itu pasti ada. Sekarang bagaimana Ibu cara ada ini sebagai contoh aja ya nih, guru yang memang berprestasi bagus bisa mengangkat, menyampaikan ke anak didik, tetapi dengan permasalahan kondisi dia yang memang tidak sehat. Jadi ibu itu merasa, aduh bagaimana ini caranya, tapi ibu tidak bisa memutuskan sendiri karena kita di pendidikan ini ada beberapa orang yang memang harus dimusyawarahkan. Meskipun dia itu sudah dibujuk sama ibu, dia pandai untuk menyampaikan anak didik, cuma dengan kondisi dia, dengan kondisi ibu itu, jadi ibu merasa harus pelan-pelan cara menyampaikannya supaya tidak tersinggung misalnya gitu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Untuk memutuskan itu, Ibu memang sebagai leader di sini ya, tetapi Ibu juga manusiawi, tidak bisa menyimpulkan, memutuskan secara sepihak. Ibu mengadakan rapat, memutuskan bersama-sama. Kebetulan Ibu ada atasan Ibu, pengawas yang bisa sama Ibu diminta sarannya bagaimana untuk memecahkan permasalahan ini. Cuman dilema itu nih sangat dilema itu bagi ibu sendiri, bagi kepala sekolah sangat riskan untuk memutuskan secara sepihak ibu sendiri gitu ya. Jadi ibu pelan-pelan aja biasanya memberi keputusan, tidak hanya sendiri. Jadi dikomunikasikan secara bersama-sama, berkolaborasi ya dengannya. Langkah-langkah Bu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Ibu terus mendekati untuk setiap guru personal memahami tentang dilema ini. Meskipun Ibu memberikan misalnya contoh yang baik, tapi kan belum tentu semua personal harus menurut kepada Ibu gitu. Jadi memang kemampuan seseorang itu tidak sama, berbeda-beda ya. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini?
Dalam pengambilan keputusan dengan dilema etika yang efektif, perlu dilakukan adalah ya, menurut Ibu menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik, yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang dapat menerima sepenuhnya proses untuk memahami bagaimana orang tua secara ikhlas menerima menjalankan keputusan menjadi sebuah tanggapan. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Ibu juga menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Kalau untuk memutuskan disesuaikan dengan secepatnya penyelesaian itu dari jenis kasus apanya, terus diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif. Ya, baik Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Semua warga sekolah sama Ibu dikomunikasikan, dilibatkan ya, pengelolaan emosi yang baik, pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ibu menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dan dalam pengambilan permasalahan. Bu, ini yang terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal. Jadi lebih cepat, lebih baik. Misalnya kalau ada kasus itu dituntaskan secara bersama dengan melakukan pengujian-pengujian. Lalu pengujian yang benar untuk menentukan paradigma apa yang akan dipilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Baik Ibu, terima kasih atas Ya, waktunya sama-sama, yang Bu sudah Neni. diberikan untuk saya dalam menjalankan tugas ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.